Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang teks eksposisi. Kemarin kita sudah belajar tentang apa pengertian dari teks eksposisi, unsur-unsur apa saja yang ada pada teks eksposisi, dan struktur teks eksposisi. Dan hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks eksposisi dan mengomentari teks eksposisi. Baik, yang pertama kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi terbagi menjadi 6, yaitu menggunakan kata teknis, menggunakan konjungsi kausalitas, menggunakan konjungsi temporal, menggunakan kata kerja mental, menggunakan kata perujukan, dan menggunakan kata persuasif. Apa sih kaidah kebahasaan teks eksposisi ini? Biar lebih paham lagi, saya akan jelaskan satu persatu dari kaidah kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama ada kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang memiliki makna tertentu dalam suatu bidang keilmuan. Menggunakan kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan masalah utama atau topik yang sedang dibahas. Dengan topik tentang kebahasaan, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah ragam bahasa, ragam baku, kaidah bahasa, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, makna atau kata, bahasa asing, dan bahasa gaul. Contoh kata teknis yang ada pada bidang pendidikan, yaitu kurikulum, materi, silabus, dan lain-lain. Konjungsi kausalitas menggunakan kata yang menunjukkan hubungan penyebaban untuk menyatakan sesuatu yang argumentatif. Contohnya kata jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Jadi konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi sebab akibat. Contoh kalimatnya, saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa, antara lain disebabkan oleh kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Dari contoh kalimat tersebut, kata yang termasuk pada konjungsi kausalitas yaitu kata disebabkan. Selanjutnya yang ketiga, konjungsi temporal. Konjungsi temporal menggunakan kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Kata-kata itu digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi atau fakta ataupun penolakan atau pertentangan terhadap argumen lainnya. Jadi konjungsi temporal itu adalah konjungsi tentang pertentangan dan perbandingan. Contoh kalimatnya, yang pertama, ia kemudian nyeletuk. Gua apa? Gua Selarong atau gua Jepang. Pada contoh kalimat pertama, kata yang termasuk konjungsi temporal yaitu kata kemudian. Selanjutnya, contoh kalimat kedua, namun tidak demikian dengan acara-acara televisi dan radio. Pada contoh kalimat kedua itu, yang termasuk pada konjungsi temporal yaitu kata namun. Yang selanjutnya yang keempat, kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Kenapa di situ dikatakan sebagai kegiatan abstrak? Karena kata kerja mental ini tidak berwujud. Jadi itu berupa sebuah aktivitas pikiran. Kata yang dimaksud yaitu seperti memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir. Kata lainnya adalah
memperkirakan, mengagumi, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Saya akan memberikan dua contoh kalimat pada kata kerja mental. Yang pertama, tak menyangka salah seseorang siswa di samping saya juga memperhatikan percakapan mereka. Pada contoh kalimat pertama tersebut, yang termasuk pada kata kerja mental yaitu kata memperhatikan. Yang contoh kalimat kedua, peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah itu. Kata yang termasuk pada kata kerja mental yaitu kata menggambarkan. Selanjutnya, yang di nomor 5 ada kata perujukan. Kata perujukan seperti menurut, berdasarkan, atau merujuk. Contoh kalimatnya, menurut beberapa penelitian, kesantunan juga melekat dengan kepribadian suatu bangsa ataupun kelompok masyarakat. Kata perujukan ini digunakan untuk memperkuat argumen si penulis dengan menyantumkan fakta-fakta yang ada seperti pada penelitian atau pada buku dengan menambahkan kata menurut, berdasarkan, atau merujuk. Lalu yang keenam ada kata persuasif. Kata persuasif adalah kata yang bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Menggunakan kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, atau seharusnya. Contoh kalimatnya yaitu, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa seharusnya tidak larut dengan kebiasaan seperti itu. Contoh kalimat tersebut terdapat kata yang termasuk pada kata persuasif yaitu pada kata seharusnya. Kata persuasif ini digunakan si penulis untuk meyakinkan si pembaca bahwa argumennya itu benar, argumennya itu logis, argumennya itu tidak mengada-ngada, seperti itu. Selanjutnya, selain ada kebahasaan teks eksposisi juga menggunakan kata lugas. Selain menggunakan kaidah kebahasaan, teks eksposisi juga menggunakan kata lugas. Kata lugas merupakan kata yang bermakna apa adanya atau kata yang sesuai makna seperti pada Kamus Bahasa Indonesia. Kata-kata dalam teks eksposisi lazimnya tidak mengandung makna kias atau penambahan arti dari makna dasarnya. Makna kias itu sama dengan makna konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Jadi maknanya tidak sesuai dengan pada Kamus Bahasa Indonesia. Di sini ada contoh katanya yaitu kata payung. Jika pada makna lugasnya yaitu alat untuk melindungi tubuh dari hujan dan panas. Dan jika pada makna kiasnya media yang bersifat melindungi diri dari pengaruh sesuatu. Kemudian ada contoh penggunaan. Ibu Tina membawa payung untuk berjaga-jaga kalau turun hujan. Nah, pada contoh kalimat pertama itu termasuk pada makna lugas karena kata payung itu dimaknai sebagai alat untuk melindungi tubuh dari hujan dan panas. Selanjutnya contoh kalimat yang kedua. Kita harus memayungi diri dengan keimanan dan ketakwaan dari pengaruh negatif budaya asing. Pada contoh kalimat kedua tersebut termasuk pada makna kias karena bukan makna dari payung, tetapi media yang bersifat melindungi diri dari pengaruh sesuatu. Selanjutnya terdapat mengomentari teks eksposisi. Dalam mengomentari teks eksposisi terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, langkah identifikasi teks eksposisi. Yang kedua, isi kebahasaan dalam berkomentar.
Langkah-langkah identifikasi teks eksposisi. Sebelum mengomentari sebuah teks eksposisi, para pembaca harus mengidentifikasi dulu teks eksposisi yang akan si pembaca komentari. Jadi, kelengkapan unsur-unsur dan ketetapan struktur perlu diperhatikan ketika mengomentari suatu teks eksposisi. Untuk itu dapat mengajukan sejumlah pertanyaan. Contohnya seperti ini. Yang pertama, pada aspek isi. Apakah unsur-unsurnya sudah lengkap? Nah, unsur-unsur apa sajakah yang ada pada teks eksposisi itu? Ada 4. Yang pertama, masalah, argumen, fakta, saran, dan rekomendasi. Pada teks eksposisi tersebut, apakah sudah lengkap terdapat 4 unsur tersebut? Jika sudah lengkap, berarti itu bisa dikatakan sebagai teks eksposisi. Kemudian, apakah masalah yang dikemukakannya itu penting? Di sini maksudnya apakah masalah yang diangkat oleh si penulis itu masalahnya itu masih hangat atau itu sudah masalah yang sudah lalu. Seharusnya itu sudah tidak perlu lagi diangkat, tapi dia mengangkat masalah itu hanya sebagai pembahasan saja. Selanjutnya, apakah argumen-argumennya itu logis? Pendapat dari si penulis yang dia paparkan pada teks eksposisi itu apakah masuk akal ataukah hanya karangan dari seorang penulis itu. Selanjutnya, apakah fakta-fakta yang dikemukakannya itu benar? Nah, harus kita teliti lagi fakta-fakta yang dimunculkan pada teks eksposisi tersebut, apakah itu benar sesuai dengan masalah yang diangkat? Apakah fakta tersebut benar adanya atau hanya mengada-ngada saja? Selanjutnya ada aspek struktur penyajian. Apakah bagian-bagiannya itu sudah padu? Bagian-bagian di sini yang dimaksud adalah struktur teks eksposisi. Bagian-bagiannya itu seperti tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Apakah ketiga struktur teks eksposisi itu sudah ada pada susunan teks eksposisi yang penulis buat? Selanjutnya, apakah urutan bagian-bagiannya itu tersusun? Jadi, pada teks eksposisi tersebut, urutan tesis, rangkaian argumen, penegasan ulang, itu apakah tersusun secara runtut? Jadi pada teks eksposisi itu struktur teksnya tidak boleh acak, jadi harus runtut. Dari tesis, rangkaian argumen, penegasan ulang. Jadi tidak boleh jika rangkaian argumen dulu, baru tesis, baru penegasan ulang, itu tidak runtut dan tidak sesuai struktur teks pada teks eksposisi yang sudah ada. Selanjutnya aspek bahasa. Yang pertama, apakah kata-katanya sudah sesuai dengan karakteristik dari teks eksposisi? Nah, bahasa apa saja yang ada pada teks eksposisi itu harus diperhatikan. Yang pertama, sederhana, jelas, lengkap, santun. Untuk pembahasan pada bahasa yang ada pada teks eksposisi, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi bahasa yang ada pada teks eksposisi harus memiliki 5 unsur yang harus dipenuhi pada teks eksposisi. Selanjutnya, apakah makna kata-kata yang digunakan lugas? Nah, kata-kata yang digunakan oleh si penulis ini harus menggunakan makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan kamus bahasa Indonesia, tidak boleh menggunakan makna kias. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, apakah kalimat-kalimatnya sudah efektif sehingga mudah dipahami? Nah, kalimat bisa dikatakan kalimat efektif itu seperti apa?
Kalimat bisa dikatakan efektif itu bila 1. Logis atau masuk akal, kemudian hemat, tidak memboroskan kata, tidak mengulang-ulang kata pada satu kalimat, kemudian baku, kemudian sesuai ejaan bahasa Indonesia, dan tidak ada pengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Baik, sekian pembelajaran tentang eksposisi pada hari ini. Saya akhiri, selanjutnya kita akan bertemu lagi membahas tentang kebahasaan, isi dan kebahasaan dalam berkomentar teks eksposisi. Agar adik-adik lebih paham tentang teks eksposisi, silahkan mengerjakan tugas yang telah saya bagikan di classroom. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.